Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik pemimpin ber-IQ tinggi. Ada artikel berjudul 4 kualitas pemimpin ber-IQ tinggi. Artikel ini mengatakan bahwa saat ini masalah pengelolaan emosi dan kesehatan mental semakin mendapat perhatian. Perusahaan mulai menganggap kecerdasan emosional sebagai indikator penting untuk mengukur seorang karyawan. Pemimpin dengan IQ tinggi dapat secara efektif mengurangi tekanan stres karyawan dan meningkatkan efisiensi kerja. Google melakukan penelitian bernama Proyek Aristoteles. Di dalam penelitian ini, Google menemukan bahwa faktor-faktor kunci dari tim yang efektif meliputi kepekaan sosial, kesejahteraan dalam bersuara, dan rasa keamanan yang semuanya memerlukan seorang pemimpin dengan IQ tinggi untuk menciptakan lingkungan ini. Menurut survei, karyawan yang merasa diperhatikan oleh perusahaan cenderung akan lebih bersedia, setia, dan bekerja lebih baik untuk perusahaan itu. Tekanan stres yang mereka rasakan juga dalam pekerjaan juga akan menurun. Dan inilah mengapa seorang pemimpin IQ tinggi bisa membawa kebahagiaan untuk karyawan. Saat generasi Z secara bertahap memasuki lingkungan kerja, pentingnya kecerdasan emosional menjadi lebih menonjol. Institut Kesehatan Mental Nasional Amerika menunjukkan bahwa kaum muda berusia 18 hingga 25 tahun memiliki tingkat penyakit mental tertinggi dan paling merasa kesepian di tempat kerja. Oleh karena itu, generasi muda ini berharap bisa menerima lebih banyak bimbingan perhatian dari atasan mereka. Itulah sebabnya mengapa pemimpin dengan IQ tinggi sangat penting di zaman modern ini. Jadi, apa saja kualitas seorang pemimpin IQ tinggi? Singkatnya, ada 4 poin. Pertama, Anda harus mampu menciptakan rasa memiliki di dalam tim. Kedua, menunjukkan kemanusiaan, mengekspresikan empati, dan meningkatkan interaksi di tempat kerja. Ini bisa membawa rasa kepuasan dalam lingkungan kerja. Ketiga, ciptakan hubungan emosional yang baik. Di masa lalu, profesionalisme di tempat kerja membuat orang-orang menjadi dingin terhadap sesama. Namun, sekarang ini, pekerjaan dan kehidupan sudah mulai menyatu. Sehingga kita perlu mengetahui cara menciptakan hubungan yang baik dengan rekan kerja untuk meningkatkan rasa kebahagiaan kita di tempat kerja. Keempat, peduli terhadap kehidupan karyawan. Banyak perusahaan mulai peduli dengan kehidupan dan kebutuhan emosional karyawannya. Perhatian seperti ini membuat karyawan merasa diperdulikan dan membuat mereka bekerja lebih giat lagi. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga berharap menjadi seorang pemimpin yang baik? Seperti dikatakan artikel ini, IQ yang tinggi semakin penting bagi seorang pemimpin. Baik untuk menciptakan rasa memiliki di dalam tim, mengekspresikan empati, atau meningkatkan interaksi. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah memberikan pujian yang membangun kepada orang lain. Tindakan ini dapat meningkatkan kebahagiaan tim dan efisiensi kerja, dan juga membuat karyawan merasakan empati dan diterima. Dalam Alkitab, kita juga dapat melihat bagaimana Yesus memimpin sebuah tim. Yesus mempunyai seorang murid bernama Petrus, yang mempunyai sifat pemarah dan suka berkata-kata kasar. Namun, hal itu tidak membuat Yesus takut. Sebaliknya, Yesus memanggil Petrus dan mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Nama asli Petrus adalah Simon, yang berarti alang-alang, dan ia adalah orang yang tidak stabil. Tetapi Yesus memberikan nama baru, Petrus, yang berarti batu karang.
Yesus berkata kepada Petrus, "Meskipun kamu sekarang seperti alang-alang, kamu akan menjadi batu karang. Kamu memiliki potensi, kemampuan, dan karakter yang cukup, dan kamu akan menjadi murid yang hebat." Yesus mengucapkan kata-kata iman dan pujian kepadanya, dan Dia membantu Petrus melihat masa depannya yang cerah dan meningkatkannya. Teman-teman terkasih, kita masing-masing perlu dihargai dan diapresiasi. Kita semua berharap seseorang dapat melihat potensi kita dan masa depan kita. Sama seperti dimanapun Yesus pergi, Ia melihat potensi, kelebihan, dan kekuatan seseorang. Dan dengan demikian, mengeluarkan yang terbaik dalam diri orang itu. Dan itulah sebabnya Yesus menjadi pemimpin terhebat di dunia. Hari ini, marilah kita belajar menjadi pribadi yang mampu memberikan semangat, memberikan afirmasi, dan mengucapkan kata-kata berkat kepada orang lain. Percayalah bahwa ketika Anda melakukan itu, Anda akan menjadi seorang pemimpin yang dihormati dan berpengaruh. Mata orang yang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Pengobatan 2 ayat 14. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.